Selamat pagi teman-teman, kita mulai aja ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Boleh dihidupkan kameranya. Hari ini kita masuk bab baru ya. Kita membahas tentang konfigurasi wireless atau jaringan nirkabel. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, teman-teman pernah dengar nggak jaringan nirkabel atau jaringan yang dimaksud jaringan wireless itu seperti apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu, Kak. Belum tahu ya. Nah, di sini kita akan membahas apa sih jaringan wireless atau jaringan nirkabel tersebut, kemudian syaratnya untuk membangun jaringan tersebut kita membutuhkan apa saja dan jenis-jenis dari jaringan nirkabel atau wireless itu apa saja. Oke, ini kakak akan share screen. Share screen kakak udah kelihatan ya? Teman-teman, di sini jaringan wireless itu merupakan sebuah teknologi yang dimana kita membutuhkan dua piranti atau dua komputer yang saling dapat bertukar data. Contoh dari jaringan wireless ini yang sering kita pakai itu seperti Bluetooth. Nah, Bluetooth antar HP yang bisa mengirimkan data. Kemudian contoh lainnya itu seperti infrared yang ada pada remote TV. Kan ada kan kayak infrared yang nyala itu di remote TV itu kan untuk menghubungkan TV dan remote untuk kita bisa mengganti channel dan lain sebagainya. Kemudian gelombang suara radio seperti yang kakak bilang tadi, Bluetooth. Nah, Bluetooth itu fungsinya kan kita untuk mengirimkan sebuah data. Itu dia merupakan jaringan nirkabel. Biasanya menghubungkan satu sistem komputer dan sistem lainnya menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya infrared. Kemudian prinsip dasar sebuah jaringan nirkabel sebenarnya itu sama dengan jaringan Ethernet port. Apa sih kerugian dari jaringan nirkabel ini? Kerugiannya itu pengguna mempunyai beberapa kelemahan yang ditinjau dari faktor. Beberapa faktor itu yaitu keamanan. Kalau misalkannya kita menggunakan Bluetooth kan, kalau kita tidak memperhatikan tempat kita untuk mengirimnya dengan benar, kita bisa salah kirim ke orang. Jadi keamanan data kita itu menjadi rentan. Kemudian faktor kecepatan. Kadang kalau kita ngirim data melewati Bluetooth atau jaringan-jaringan nirkabel lainnya, kecepatan datanya itu bisa terganggu seperti itu. Kemudian tergantung juga dari besarnya data yang kita kirim. Kemudian faktor biaya juga, karena harga komponen dari untuk membuat jaringan nirkabel itu masih tergolong sangat mahal, dalam implementasinya juga membutuhkan perancangan yang benar-benar bagus gitu. Kalau untuk persyaratannya apa saja yang kita butuhkan untuk membangun jaringan
wireless ini itu ada beberapa. Yang pertama itu kita membutuhkan dua perangkat. Misalkannya kita membutuhkan perangkat handphone A ke handphone B. Jadi kita membutuhkan dua perangkat atau lebih. Kemudian yang kedua, persyaratan yang kedua, kita harus mempunyai pengguna. Pengguna ini berfungsi untuk menjalankan sebuah jaringan wireless ini. Kenapa harus ada pengguna? Karena pengguna inilah yang mengirimkan data A ke data B, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita harus memiliki sebuah data yang akan kita kirim. Nah, data itu bisa berbentuk hard copy, maksud kakak soft copy. Nah, contohnya seperti kalian punya tugas. Tugas kalian bisa dikirim melalui Bluetooth dan lain sebagainya gitu. Kalau jaringan nirkabel untuk jaringan ya, itu ada juga seperti WiFi, itu termasuk jaringan nirkabel. WiFi sendiri itu dia sebuah pemanfaatan perangkat mobile device yang ada di smartphone atau laptop. Itu juga dapat berbagi data. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis dari perangkat nirkabel. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang jaringan nirkabel. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum, kita lanjut ke jenis-jenisnya. Oke, jenis yang pertama itu ada wireless access point atau WAP. Wireless access point ini dia tipenya banyak tipe yang tersedia di pasaran. Untuk perangkatnya sendiri itu berbasis firmware sehingga operating sistemnya bisa berjalan dengan bagus. Tipe firmware-nya itu merupakan kategori perangkat lunak yang tersimpan dalam ROM. Jadi kan di HP itu selain kita punya RAM, kita juga punya ROM yang dapat diedit dan dimodifikasi, sehingga ketika memperoleh satu data dia bisa langsung terhubung seperti itu. Jenis-jenisnya pengertian dari wireless access point itu yaitu perangkat keras yang memungkinkan perangkat wireless lain seperti laptop atau ponsel untuk terhubung ke jaringan kabel menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau standar lainnya. Seperti infrared tadi juga masuk ya. Kemudian fungsi dari access point itu dia berfungsi sebagai lalu lintas data atau jalannya data tersebut untuk menghubungkan satu sistem data ke data lainnya seperti handphone A ke handphone B seperti itu. Kemudian penerapannya dia bisa menggunakan hotspot. Kalau dari WiFi itu kan kita bisa menggunakan hotspot. Salah satu penerapan wireless access point yang paling umum yang kita bisa gunakan sehari-hari. Yang kedua, selain wireless access point tadi, yang kedua ada nirkabel router. Kemarin sudah tahu kan router itu fungsinya untuk apa?
Sebuah router itu merupakan sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Router sendiri itu dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang besar, atau disebut dengan interwalk, atau untuk membagi sebuah jaringan ke dalam beberapa subnetwork. Fungsi router kemarin juga kita sudah bahas, ada beberapa fungsi utama, yaitu menghubungkan jaringan untuk menyampaikan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada antena grid. Nah, antena grid ini dia adalah alat yang dipakai untuk menerima dan memperkuat sinyal wireless untuk dilakukan koneksi point to point. Kemarin juga kita ada membahas triple point dalam bentuk antena. Nah, ini gambar dari antena omnidirectional. Nah, antena ini digunakan antena ini dia digunakan ketika melingkupi semua arah sekitar poros horizontal dari antena yang dibutuhkan. Oke, tadi ada dua jenis jaringan nirkabel, ada yang wireless access point dengan router. Nah, kemudian kita sudah mengetahui apa saja dari persyaratan, jenis-jenis, kemudian pengertian dari wireless itu. Mungkin teman-teman sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, nanti kakak akan mengirimkan tugas untuk kalian jawab untuk mengisi dari uji nilai pengetahuan kalian. Silahkan kalian jawab, nanti koordinasinya melalui ketua kelas dan Google Classroom. Nanti akan kakak bagikan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Tetap jaga protokol kesehatannya, tetap semangat belajar online-nya, sama saling mengingatkan satu sama lain ya, ingatkan teman-temannya yang jarang masuk itu, supaya mereka juga dapat nilai gitu. Kalau misalkannya mereka tidak masuk, kan otomatis tidak dapat nilai. Nah, otomatis itu juga mempengaruhi nanti untuk ke depannya. Selain tidak mendapat nilai, mereka juga tidak mendapat pengetahuan. Apalagi kalian di kelas 11 ini nanti semester 2 itu kan ada magang. Nanti kalian juga akan merasakan magang itu seperti apa gitu kan. Kemudian kendala-kendala saat kalian magang itu seperti apa, kalian akan menemukan itu. Jadi sebisa mungkin ingatkan teman-temannya untuk supaya mereka juga dapat pengetahuan, supaya kalian bisa mendapat pengetahuan yang lebih gitu untuk bekal kalian. Jadi nggak apa-apa saling mengingatkan teman-temannya, saling menghargai juga satu sama lain. Oke teman-teman, terima kasih buat partisipasinya pagi hari ini. Nanti tugasnya akan kakak kirim ya. Silahkan boleh keluar dari Zoom.
kasih. Makasih, Bu.